Aku terkapar. Aku terkapar. 102,8 Serangga FM Tegar Benar. Masih di Samara Sastra Malam di udara bareng aku Jana dan Bang Sulaiman Jaya udah hadir di sini. Selamat hari Kamis, pecinta Sergau. Selamat juga Hari Sumpah Pemuda. Waduh, Bang Suja selamat Hari Sumpah Pemuda nih. Selamat Hari Sumpah Pemuda, Jana. Oke. Kita baca puisi dulu kali ya. Ya memang harus baca puisi dulu. Oh iya, aku terlalu bersemangat malam hari ini, Bang. Oke, kita baca puisi dulu nih. Cibutak. Ada sebuah bukit dengan ricik air yang mengingatkanku pada sesalda yang sumbi karena cinta seorang lelaki. Angin dari arah gunung bermain-main dengan Citarum yang rindu yang limbung seperti cintaku pada segala yang sekarib langit marun tak berujung. Ada sepi yang membubung dari arah gunung seperti bulu-bulu kuas seniman yang lelah. Seakan dulu sang kuriang tak sengaja menghasrati perempuan yang melahirkannya. Barangkali sepi hanya milik batu-batu kali. Ada sebuah bukit dengan ricik air. Ketika kaki maut pun terantuk sore yang luntur di pelupuk matamu. Barangkali hidup juga senja yang sendu, seperti usia yang ingin tertidur. Sulaiman Jaya, Bandung 2013. Oke, waduh. Ini puisinya menceritakan tentang apa nih, Bang? Kenapa Bang Suja memilih membacakan tentang itu gitu? Legenda kali ya? Puisi ini kan saya tulis di Bandung, dan itu terkait dengan mitologi dan hikayat yang sangat populer sekali bagi warga Jawa Barat terutama ya, bagi orang-orang Sunda, yaitu hikayat Dayang Sumbi dan Sang Kuryang. Oke. Dan ini sudah dulu pernah diangkat ke layar lebar. Saya lupa bintangnya, tapi ini terus yang sangat terkenal di kalangan orang-orang Sunda, termasuk juga sebenarnya untuk orang Banten. Gitu, Jan. Oke, bintang tamu kita udah bergabung nih di Instagram. Ada Kak Selfie. Halo Kak Selfie. Bandung hujan nggak? Bandung hujan nggak? Hujan, Bang. Halo, Bang Suja. Halo, Jana. Iya. Hujan. Halo. Iya, di sini juga hujan nih dari tadi sore. Dari siang. Iya, dari siang ya, Bang. Hujan. Iya, apa kabar Kak Selfie? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak Selfie? Kamu kepo banget nanya sibuk apa? Iya dong, aku pengen tahu. Apa-apa. Sebenarnya sekarang tuh saya baru selesai jadi editor sebuah buku. Buku tentang pekerja migran Indonesia, tentang kumpulan lagu dari pekerja migran Indonesia, dan baru selesai. Terus lagi keponakan, sibuk menikmati hidup. Ya ada beberapa proyek menulis sih sebenarnya, dan sedang sibuk belajar bahasa Jepang juga. Oke, kita sapa-sapa dulu nih buat para pecinta Sergau yang udah bergabung di Instagram. Ada siapa aja nih? Oke, ada si Fazri. Halo. Terus ada Mudi Pribadi. Halo Mudi. Ada Lupsera. Halo semuanya. Ada Jahanara. Halo. Iya, terus ada Muhammad Indra. Halo Indra. Ada Black. Terus halo. Ada
Ada dari Mudi pribadi, katanya boleh request gambar. Boleh dong. Request Request apa dulu nih? Puisian. Request puisian atau request apa nih? Boleh kirim juga tuh ya. Iya, buat kalian juga para pecinta Sergap yang punya karya puisi atau yang suka baca puisi bisa langsung kirim aja karya puisinya lewat Instagram kita di @seranggawfm. Selfie juga harus baca puisi dulu sebelum ngobrol. Iya nih, Kak Selfie kita tagih nih. Masuk Puisinya ditodong nih. ya, saya bukan penyair Iya loh. dong. Biar suasana hujannya tambah romantis gitu kan. Aduh. Mau langsung baca puisi nih Kak nih? Iya dong, baca. Oke, udah disiapin ya puisinya? Udah dong. Udah. Boleh. Boleh, oke. Jadi, sebenarnya Bang Suja ini request secara pribadi kan. Sebenarnya saya pembaca puisi dan punya mantan penyair juga dulu, mantan Waduh. pacar. Jadi Saya tahu mantannya. Siapa tuh? Dibongkar. Nanti aja. Oh, nanti. terkait dengan kehidupan saya. Tapi saya bukan penyair, tapi ada beberapa penyair dan penulis yang saya sangat suka puisinya dengan tema malam ini, yaitu sastra dan teater. Jadi saya memilih satu penyair, satu lagi penyair yang memang teatrawan. Yang pertama adalah Hairil Anwar. Tentu saja itu favorit pertama, penyair favorit saya. Aku berkaca karya Hairil Anwar. Ini muka penuh luka, siapa punya? Dengar dalam hatiku, apa itu? Lagi lain pula menggelepar tengah malam buta. Segala petak selamat tinggal. Ya, kumpulan puisi Hairil Anwar. Oke. Lalu yang kedua dari W.S. Rendra. Ini puisi ini belum ada judulnya. Almarhum W.S. yang meninggal pada tahun 2009 bulan Agustus, yang ke-75 tahun. Tapi sebelum almarhum meninggal, dia menulis puisi ini di rumah sakit saat sedang sakit. Tapi aku berkata, ketika semua orang memuji milikku, bahwa sesungguhnya ini hanyalah titipan, bahwa mobilku hanyalah titipannya, bahwa rumahku hanyalah titipannya, bahwa hartaku hanyalah titipannya. Tetapi mengapa aku tak pernah bertanya, mengapa dia menitipkan padaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya itu? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, ku sebut itu sebagai musibah. Ku sebut itu sebagai ujian. Ku sebut itu sebagai petaka. Ku sebut dengan panggilan apa saja untuk melukiskan bahwa itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, ingin lebih banyak mobil, lebih banyak rumah, lebih banyak popularitas, dan ku tolak sakit, tolak kemiskinan. Seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita menjauh dariku, dan nikmat dunia kerap menghampiriku. Lakukan dia seolah mitra dagang dan bukan kekasih.
Aku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tak sesuai keinginanku. Gusti, padahal tiap hari kuucapkan hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah. Ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja. W.S. Rendra 2009. Oke, kita udah dengerin nih Kak Selvi baca puisi nih. Gimana Bang menurut Bang Suja nih? Bagus dong. Bagus dong ya. Bagus banget nih. Kenapa Kak Selvi memilih puisi tadi tuh untuk dibacain? Pertama aku memilih puisi sesuai dengan tema ya. Yang pertama seorang penyair yang sepanjang hidupnya dia menyerahkan hidupnya untuk puisi. Lalu yang kedua, W.S. Rendra itu seorang penulis, penyair, penulis naskah, juga seorang aktor dan sutradara, yaitu khusus di bidang teater. Selain itu, kedua puisi ini juga memiliki tema yang sangat dalam arti soliloquy, dengan tema yang penuh katarsis, perenungan tentang dirinya sebagai manusia. Khususnya yang karya W.S. Rendra ini kan kita sekarang sudah 2 tahun menghadapi pandemi ya. Pandemi, iya. Ya, jika kita berbicara tentang bencana, sebenarnya bahwa segala sesuatu ini adalah titipan, bahkan nafas kita sendiri adalah titipan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ketika itu pun dipanggil oleh Tuhan, titipan dan nyawa kita, itu pun juga seharusnya kita merenungkan kembali apa makna pandemi tersebut gitu. Termasuk dengan Dalam hidup sekali dan tuh, Jan. mati. Iya, dalam banget. Aku suka banget tuh puisi yang kedua tuh. Kayaknya itu puisi yang jujur banget gitu Bang ya. Jujur gitu puisinya. Enggak sih, sedangkan yang Hairil Anwar lebih berbicara, irama bunyinya lebih mengena sebenarnya menurutku. Kita sapa-sapa lagi nih buat para pecinta Sergau. Kayaknya udah banyak banget nih yang bergabung di Instagram kita di @saranggawafm. Ada siapa aja nih Aisyah? Oke, kita sapa-sapa dulu nih. Yang bergabung ada Muhammad. Halo Hari. Muhammad. Terus ada Rizky Paul. Halo semuanya. Ada Babski. Halo. Ada Gustus. Indu Putra. Oke. Ada Feni. Halo Feni. Ada Pinto Anugrah. Halo. Ada Insda. Halo Bang Toto. Ini Bang Toto nih. Ada lagi dari Mudi pribadi kan ya, request lagu Atumba kan ya, lagu-lagu religi Mbak. Oke, nah mungkin nanti ya kita bakal style nanti. Biasanya kita tuh minta lagu religi sebelum azan sama sesudah azan biasanya. Oke, aku ingetin lagi nih. Buat yang belum gabung, kita lagi live di Instagram kita di @saranggawafm. Yuk buruan gabung dan bisa kirim puisi kalian. Nanti bisa request nih mau dibacain sama Kak Selvi kah, mau dibacain sama Bang Suja, boleh banget. Sama kamu, Jan. Oh boleh juga sama aku. Suaramu kan sahdu. Oh mantap. Dipuji dong aku suaranya syahdu. Nah, karena malam ini kita ngomongin soal teater dan puisi gitu ya Bang. Menurut Bang Suja sendiri itu gimana tuh? Perbedaannya, persamaannya gitu. Sastra dan teater. Oh iya, sastra dan teater maksudnya. Banyak nggak perbedaannya ya? Sebenarnya sih kalau saya melihat sastra dan teater itu, pertama sebenarnya sama-sama apa ya, mementaskan dan memanggungkan tentang manusia dan hidupnya dengan cara dan metode masing-masing lah ya. Kalau bahasa sederhananya begini, kalau sastra itu mengisahkannya dengan teks dan dengan tulisan gitu ya, gitu kan. Kalau teater itu mengisahkannya di panggung dengan tubuh gitu kan, bergerak gitu ya Bang. Iya, artinya langsung dipentaskan dengan badan manusia itu sendiri gitu kan. Tapi kalau sastra itu menggunakan kata-kata, menggunakan kalimat gitu, menggunakan cerita. Yang kedua, sastra dan teater itu saya kira untuk saat ini
perbedaannya semakin lebar gitu loh. Kalau dulu mungkin masih ramai, istilahnya apa ya, teater itu pemanggungannya dari naskah-naskah drama gitu. Kalau belakangan ini sejauh perhatian saya, kecuali kalau perhatian saya keliru gitu kan, teater itu tidak lagi misalnya berdasarkan naskah dan lain, ada misalnya teater yang memang diambil dari bentuk-bentuk ritus-ritus masa lalu dihadirkan ke masa kini gitu kan, gerak tubuh dan lain sebagainya, yang itu bahkan ada pementasan teater yang itu bisu gitu loh. Nanti kita Mungkin tanya kali ya ke Kak Selvi ini. yang mungkin lebih expert kan. Kalau saya mah bidangnya tidak terlalu teater amat gitu, sekedar sedikit tahu gitu. Makanya kita undang tuh ya dalam rangka ngobrol itu, Jan. Oke, kita ke Kak Selvi lagi nih. Sebagai perkenalan nih kan ya, boleh dong diceritain nih sama Kak Selvi gimana awal mulanya Kak Selvi bisa aktif di studio Hanafi dan tertarik gitu untuk menekuni teater. Sebenarnya saya mulai menekuni bidang teater itu sejak SMA gitu. Tapi saya tidak pernah kepilih jadi aktor, selalu di bidang manajemen produksi gitu, selalu tukang tempel poster awalnya. Lalu berlanjut ke sekolah waktu di UPI Bandung, waktu saya ngambil S1 di Bandung, saya bergabung dengan teater lakon, lalu main teater Bandung, selalu di bidang manajemen teater juga. Sampai akhirnya saya bekerja 10 tahun lalu, tahun 2010 saya bekerja di Jakarta sebagai jurnalis seni budaya di koran jurnal nasional dan di majalah Arti. Tapi sekarang sudah dua-duanya sudah tidak ada medianya. Nah, jadi pergaulan saya sebagai wartawan seni budaya di Jakarta menambah jaringan saya semakin luas, baik itu pergaulan saya secara sosial dan intelektual di kalangan seniman dan penulis. Nah, lalu saya kan sering nongkrong di tim dan juga dekat dengan beberapa seniman. Akhirnya saya bergabung untuk mengurus manajemen teater seperti baik itu dalam bentuk pertunjukan atau festival seperti Festival Teater Jakarta dengan Dewan Kesenian Jakarta, lalu dengan Teater Kubur, dengan Stage Corner Community, dan juga yang saya paling berkesan itu dengan Teater Studio Indonesia yang di Banten, yang sutradaranya almarhum Nendang Aradia. Selain di bidang seni manajemen teater dan juga menjadi wartawan, saya waktu itu juga melanjutkan kuliahnya di antropologi UI. Jadi bisa dibayangkan dulu tuh saya tuh tidur subuh lalu bangun pagi gitu setiap hari. Masa-masa Sibuk banget tuh ya. Sibuk untuk jalan hidup saya adalah kesenian pada saat itu. Nah, pada saat itu sambil mengurus teater, kuliah juga saya mendapatkan tawaran untuk residensi di Selandia Baru untuk bidang pegiat budaya dari Kemendikbud waktu itu. Nah, waktu itu residensinya kan lama, beberapa bulan, dan saya kenal sama Pak Hanafi dan Ibu Adinda, lalu ya udah barangnya dititipkan aja di sana gitu. Setelah pulang residensi, dan residensi itu juga di bidang teater, bidang manajemen teater dan penulisan naskah. Setelah pulang lalu saya bekerja di studio Hanafi. Tapi sebenarnya pekerjaan saya juga lebih banyak memegang manajemen seni rupa dalam bentuk pameran-pameran seperti itu, baik itu pameran tunggal Mas Hanafi ataupun pameran seniman-seniman di galeri kertas. Tapi teater itu selalu menjadi memanggil saya. Ya. Jadi pasti sambil mengurus di studio Hanafi juga saya selalu memegang manajemen teater di beberapa festival gitu. Dan sebenarnya yang paling berkesan itu justru dengan Teater Studio Indonesia dari Serang, Banten. Ya seperti itu sih gambaran besarnya. Ada pertanyaan lain, Jan?
Ada dong, tadi tuh ada residensi di luar ya Kak ya, terutama di luar negeri tadi. Itu pengalaman mungkin aku kan belum tahu gitu. Nah, bisa diceritain tuh Kak pengalaman yang seru atau yang eh, baik buruknya lah gitu. Manis pahitnya asik. Sebenarnya yang menarik bekerja di bidang seni itu, Mm-mm. jadi kita bekerja sambil jalan-jalan ya, dan Iya. eh, apa ya, saat saya berada atau berkesenian di luar gitu sembari bekerja, saya bisa mengenal em, banyak banyak Budaya pengalaman baru baik itu mungkin. Mm-mm. budayanya gitu kan, cara kerja mereka. Itu sih yang menarik menurut saya. Tapi kalau buruk-buruknya paling cari sponsornya dulu yang susah. Oh, iya. Cari sponsor untuk Itu yang berangkatnya. butuh perjuangan kali ya. Iya, dan juga untuk teater sendiri kan bentuk bentuk seni pertunjukan yang sangat kolektif ya. Jadi untuk menyatukan banyak ide dalam proses yang cukup panjang gitu. Itu yang seringkali harus panjang kesabaran seperti itu. Oke. Nah, tadi kita ngomongin soal teater nih Kak ya. Sekarang menurut Kak Mm-mm. Selvi gimana perbedaan antara sastra dan teater itu sendiri Kak? Berat banget pertanyaannya. Masa masa aduh. Kasihan disiksa loh Enggak bertanya. dong, kan kita Oh gitu ya. cerita-cerita ya Kak ya, Oh boleh boleh. ngobrol-ngobrol gitu kan. Santai. Heeh. Jadi yang dikatakan atau diungkapkan oleh Bang Suja itu nyaris seperti yang saya pikirkan ya. Karena Mm-mm. juga acuan di buku-buku teori seni juga memang sastra itu sangat apa ya, tekstual gitu. Eh, tapi persamaan yang penting itu ya, baik itu sastra dan teater itu sama-sama pengembangan imajinasi manusia secara sense of art ya. Dan pengembangan ini merupakan repetisi dari mimetik kehidupan kita gitu. Eh, baik itu teks ataupun panggung itu persamaannya. Eh, tetapi menurut saya perbedaannya itu, kalau karya sastra itu lebih apa ya, lebih personal dan sangat soliloquy, yang di sebuah puisi itu dibuat atau novel itu dibuat sangat personal oleh penulisnya, meskipun dia mengambil mimetik dari kehidupan. Nah, kalau panggung itu karya seni yang lebih komprehensif. Makanya kalau di bidang ilmu itu filsafat itu seperti ibunya ilmu, sedangkan untuk di bidang kesenian teater itu seperti ibunya kesenian gitu, karena sangat komprehensif sekali, dari baik itu dalam bentuk teks naskah teater yang seperti karya sastra, lalu musik, visual, dan dalam artian panggung gitu secara holistik. Dan yang terpenting adalah titik berat teater adalah peristiwa. Peristiwa ini yang penting, yang selalu dibangun di atas panggung. Seperti itu sih. Oke. Jadi kalau Sekarang sastra itu lebih personal, bergumul dengan dunianya sendiri. Kalau teater itu lebih komprehensif. Seperti itu. Tuh Jan, itu banyak ya. belajar tuh dari Kasel. Iya nih, aku jadi pengen masuk ini ke teater. Nah, menurut Kak Selvi, gimana sih perkembangan teater yang ada di Indonesia gitu, Kak? Perkembangan teater Untuk sekarang-sekarang untuk gitu ya. sekarang ya. Terlebih kan apalagi Sekarang-sekarang habis pandemi kayak gini gitu. Iya. ya, betul-betul. Kalau kalau kita, apa ya, kalau karena bidang saya antropologi kan, cara berpikir kami itu para peneliti atau antropolog itu harus mengambil benang merahnya dari masa lalu Yep. kan. Kalau Oke. dari masa lalu kita berbicara tentang seni tradisi dalam bentuk ritual kan, dan itu menjadi bentuk seni pertunjukan seperti ritual tanam padi dan lain-lain. Nah, selanjutnya dalam bentuk teater modern ini kan kiblatnya itu lebih pada barat kan. Misalnya studi klub teater Bandung gitu berkiblat dulu pada karya-karya naskah-naskah teater Rusia dan metode atau gaya penciptaan dari Rusia seperti Stanislavski dan lain-lain. Lalu juga pada saat dulu itu banyak sekali tokoh-tokoh teater seperti almarhum Rendra, lalu misalnya Putu Wijaya, yang menimba teater itu, menimba ilmu teater dan pengalaman itu ke luar negeri. Dan lalu pulangnya itu membawa bentuk-bentuk teater yang baru, yang disebut, oh ini loh teater modern, seperti itu. Jadi
meminjam sekaligus memperbaharui bentuk teater tersebut. Nah, lama-kelamaan bentuk teater itu kan berkembang dan berkembang menjadi dalam bentuk teater modern yang dipinjam tadi dan sekaligus diperbaharui. Nah, sekarang itu sebelum pandemi sendiri, sebelum 2019, saya melihat sekali berbagai bentuk dan dramaturgi pemanggungan yang berbeda, yang tidak hanya berpusat pada teks, tapi juga berpusat pada tubuh sebagai peristiwa. Nah, lalu 2 tahun ini, sejak masuk pandemi, kita, teman-teman teater sendiri kan seperti kaget ya, seperti diinterupsi gitu, kita harus gitu, karena tidak ada panggung kan, lalu panggung itu berpindah ke visual gitu. Tapi ke kan ruang digital. ya betul Bang, ke ruang digital. Tapi kan masalahnya itu dalam teater tuh yang terpenting itu kehadiran tubuh yang seperti nyata gitu, dekat dengan kita. Nah, itu juga teman-teman teater sendiri saya lihat juga mengalami kegagapan gitu dengan pemindahan bentuk teater ke ruang media digital yang berbeda begitu. Tapi sekarang kan sudah mulai pelan-pelan, misalnya saya lihat di Jakarta juga sudah mulai pelan-pelan Festival Teater Jakarta dibuka, meskipun tanpa penonton ataupun sedikit penonton, dan juga di beberapa kota juga diadakan pertunjukan digital dalam forum-forum seperti itu. Ya, menurut saya mungkin sampai tahun depan sih digital ini masih akan menjadi media alternatif. Betul, menjadi media alternatif untuk teman-teman. Tapi setelah itu, saya rasa ruh panggung itu tidak bisa tergantikan sih untuk di panggung teater. Iya. Karena suasananya tuh beda ya Kak ya, antara nonton langsung dan lewat melalui perantara digital gitu. Bukan hanya beda, beda banget. Iya, beda banget. Kalau apa ya, teater di ruang maya tadi, ruang digital itu kayaknya hambar deh ya. Artinya nggak langsung nyentuh sensasinya ke tubuh kita kan. Beda misalnya kalau kita nonton langsung kan, duduk anteng, beli tiket, karcis kan, ngantri gitu ya. ngedenger suaranya, efek-efek musiknya juga lebih terasa, gitu. Lebih kena. Merinding gitu, ya Bang. Kalau menurut Bang Suja nih, gimana tuh perkembangan yang Bang Suja tahu? Set. Iya dong, kan nggak cuman Kak Selvi aja, aku juga mau nanya ke Bang Suja nih. Saya sebenarnya bakal salah nih kalau saya jawab. Soalnya saya bukan pengamat teater kan. Kalau saya kan penikmat ya. Sebagai penikmat gitu ya, maksudnya. Penikmat. Sebagai Dulu penikmat tuh teater. Perbandingan aja sih, kayak yang dikatakan Selvi tadi, ketika pentas teater dialihkan ke ruang digital tuh ya bagi saya nggak menarik. Dan kurang kena lah gitu loh. Yang kedua, karena pengalaman saya nonton teater tuh dulu di tim memang. Saat itu lagi rame-ramenya pentas, misalnya Henrian Tiarno, Rendra, Putu Wijaya kayak gitu kan. Zaman-zaman itulah, zaman-zaman saya masih kuliah. Dan itu asik karena apa? Rame penontonnya gitu kan. Mereka mau mengeluarkan kocek untuk beli tiket atau karcis, suasananya hidup karena panggungnya langsung gitu kan. Jadi kita sendiri sebagai penonton tuh ya merasa terlibat sebenarnya. Ketika apa ya, sensasinya tuh dekat. Beda misalnya ketika kita nonton teater di YouTube. Iya, berasa nonton film gitu ya. Iya, jadinya ya begitulah. Kalau bagi saya mah ya enggak, kurang menarik lah. Terus kalau perkembangan teater sendiri, saya sebenarnya agak kurang mengikuti ya Jan ya. Apalagi ketika di apa istilahnya dijeda oleh pandemi sekarang kan. Ke teman-teman di Banten sendiri kehilangan panggung misalnya, kayak teman-teman di Untirta dan lain sebagainya gitu kan, yang concern dengan teater. Sebelum pandemi memang ada pentas-pentas gitu kan di ruang-ruang terbuka, tapi ketika pandemi itu emang mati suri, dan itu ya bisa dibilang membunuh kehidupan teman-teman gitu, kehidupan panggung, pementasan dan lain sebagainya. Kebetulan yang sekarang jadi ketua komite teater di DKJ itu temen ngobrol Jan dulunya. Oh, temen ngopi ya? Temen ngopi, beng-beng.
Bang Prihadi kan. Beng. Nanti bolehlah kita ajak bicara ya Selfie ya Oke. tentang teater gitu kan. Saya lihat itu udah mulai aktif lagi tuh DKJ pemanggungnya, kayak kemarin festival teater juga diadakan gitu kan. Terus diskusinya udah mulai kopdar lah. Artinya udah mulai Membaik ya Bang ya membaik lah perkembangannya. kayak gitu. Ya gitu aja sih Jan. Kalau bicara teori teater saya ampun lah. Iya nih. Karena saya lebih banyak baca buku sastra ketimbang baca teater. Udah ada masternya nih. Makanya kita ajak Selfie itu ya dalam Iya. rangka melengkapi kekurangan saya itu kan. Kalau aku nih ya, sebagai Gimana, Kak? penikmat teater, bukan penikmat juga sih, maksudnya aku pernah beberapa kali datang ke itu. Jadi sebagai anak muda asik. Jadi opsi apa ya? Opsi kita jalan-jalan apalagi bareng doi gitu kan. Jadi berkurang gitu. Itu kan maksudnya jadi salah satu hiburan yang menarik dan gak biasa gitu menurutku. Doimu orang mana Jan? Rahasia deh. Kacau nih. Iya dong harus rahasia. Kita sapa-sapa dulu nih. Buat para pecinta Serga yang udah bergabung di Instagram, ada siapa nih Aisyah? Oke, kita sapa-sapa lagi nih. Di Oke. Instagram udah ada Rozak, Halo. ada Gema Suaratia Iya. Gita, Halo. Kompos. terus ada Irsyad, Halo Irsyad. ada Batak Asoy, Halo penonton setia kita nih. Lanjut. ada Irwan Sofwa, Halo Bang Bang Irwan. penyair nih. Puisinya dong dikirim. ada Kak April Yeni, Halo. ada Rohma, Halo. ada Nindi Supenti, Mm-mm. terus ada Fadil, ada Erda Lesmana, Halo Erda. terus ada Surabaya, Oke. Floris, ada Agung, ada Sakti, dan masih banyak lagi. Dan masih Ya, banyak nggak bisa lagi. disebut-sebut. Iya nih, karena udah rame banget nih karena ada Kak Selfie, ada Bang Suja gitu kan malam hari ini. Kita bakal lanjut ngobrol lagi nih para pecinta Kamu Serga. kok nggak disebut? Iya, kalau aku kan emang ada yang mau lihat aku. Lo ada loh. Ada ya. Aku semangat online kan karena ada kamu kan. Asik. Kita bakal lanjut ngobrol lagi nih buat para pecinta Serga. Kita jeda sebentar, nanti jeda kita sebentar. ngobrol lagi sama Kak Selfie sama Nanti Bang sambung Suja. lagi, ya. Iya, aku juga mau ingetin lagi nih buat kalian yang baru gabung, kita nanti live lagi di Instagram di @serangga_bfm, dan buat kalian yang punya karya puisi atau yang suka baca puisi bisa langsung kirim karya kalian melalui Instagram di @serangga_bfm. Tetap stay tune terus di 102,8 Serangga FM, Tegar Benar.